Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama yang terhormat Tabiani Prenumi dan Sekeluarga, selaku pengasuh pondok pesantren Super Camp Lore Bandida dan jajaran pengurus serta dan guru dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ya, perkenalkan, nama saya Almarhum Mama. Kali ini saya akan presentasikan bab Kitab Ulumul Quran bab ke-9. Ya, di bab ke-9 ini kita menjelaskan tentang perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, apa sih perbedaannya? Surat itu diturunkan dengan mengandalkan ukuran tempat dan dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah tersebut. Dan itu juga turunnya tergantung pada penerimanya. Nah, kalau Makkiyah itu Makkiyah itu turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan kalau Madaniyah itu kalau turunnya itu sesudah Nabi Muhammad itu hijrah. Sebenarnya perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu hanya sesudah dan sebelum Nabi Muhammad itu hijrah. Tetapi ini tuh ada perbedaan yang lebih lagi. Jadi di situ tertulis kalau ukuran klasifikasi berdasarkan realitas, karena adanya teks berkaitan dengan realitas dan adanya di dalamnya itu kandungan ayat dan strukturnya. Nah, terus yang pertama itu fase pertama itu dipusatkan pada pembentukan integritas yang baru, dan jadi itu tuh belum beraturan, ayatnya belum beraturan. Terus yang fase kedua baru adanya perkembangan wahyu menjadi pembangunan sosial, jadi langsung dan juga terurut. Terus perbedaan juga ada beberapa segi. Di sini tuh ada segi turun dari waktu, segi turunnya waktu, segi tempat turunnya, dan segi sasarannya kepada siapa. Dan terus di sini ada ketentuan Makkiyah. Ketentuan Makkiyah itu di sini awalnya itu mengandung sajadah simbol. Nanti kalau misalnya kita baca ayat itu, kita dianjurkan untuk sujud kalau nggak baca tasbih. Itu ada yang kedua, surat yang awalnya itu ada ya ayuhan nasu semuanya kecuali surat Al-Hajj. Dan yang ketiga tuh di akhir, yang di awal itu kan tadi, kalau di yang akhir surat itu ada yang bacaan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjud, kecuali surat amal wasjud itu tadi. Terus di dalam ayat itu juga mengandung kisah Nabi terdahulu. Jadi itu tuh sebagai pelajaran bagi kita, seperti contohnya kisah Adam dan iblis, kecuali di surat Al-Baqarah. Nah, habis itu biasanya surat ketentuan Makkiyah itu awal ayatnya itu hurufnya singkat-singkat kayak alif lam mim ha mim kayak gitu, pendek-pendek. Nah, itu tuh ciri-ciri surat Makkiyah itu juga ada beberapa. Itu untuk mengajak atau memberikan ajakan kepada ketauhidan atau beribadah, dan juga terdapatnya dasar-dasar ketentuan umum di dalamnya, dan juga terdapat kisah Nabi yang bisa jadi kita sebagai pelajaran. Terus habis itu ciri-ciri Madaniyah itu biasanya ayatnya panjang, habis itu mengajak untuk memeluk Islam dan kejubat Islam, dan untuk menyingkapi perilaku orang-orang munafik. Terus yang terakhir itu ada ketentuan Madaniyah. Ketentuan Madaniyah itu juga menyingkapi perilaku orang munafik, dan juga ibadah muamalah had, dan adanya juga kewajiban kita untuk had, itu hak itu hukum. Ya. Sekian dari saya, hikmahnya mapping kali ini tuh kita jadi mengetahui perbedaan Madaniyah dan Makkiyah itu apa. Jadi turunnya itu bagaimana, kenapa bisa disebut Makkiyah, kenapa bisa disebut Madaniyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.